nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Beberapa waktu lalu, salah satu leaker Reddit telah membocorkan jika Ars Elbaf akan berpusat pada karakter Akagami no Seng. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik ya, karena apabila kita kaitkan dengan pernyataan Oda Sensei beberapa tahun lalu, sebelum Ars Elbaf dimulai, Oda pernah menjelaskan jika karakter itu sering muncul, maka cerita One Piece benar-benar akan segera memasuki babak akhir. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, sebelum kehadiran kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf, kita bisa melihat sendiri bagaimana kelompok bajak laut rambut merah yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan Dory dan Brogy mengakui jika Pulau Elbaf berada di bawah bendera bajak laut rambut merah. Sehingga tidak mengherankan jika banyak dari para fan One Piece yang berpendapat kekalahan Pangeran Loki adalah akibat campur tangan dari kelompok bajak laut rambut merah. Bahkan, beberapa fakta menarik tentang Seng seperti Seng yang telah menjadi seorang Yonko selama 6 tahun lamanya, dan Pangeran Loki yang telah dirantai di bawah Pulau Elbaf selama 6 tahun lamanya, seolah semakin menjelaskan jika Seng memang menjadi dalang dibalik kekalahan Pangeran Loki. Ya, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi oleh Oda Sensei, namun kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf tampaknya akan membawa sebuah konflik baru yang akan menyeret pihak pemerintah dunia. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika pihak pemerintah dunia telah memberikan nilai bounty yang cukup besar kepada Pangeran Loki, yaitu sebesar 2,6 miliar berry. Artinya pihak pemerintah dunia ini sadar betul dengan ancaman yang akan ditimbulkan oleh Pangeran Loki ke depannya. Sehingga tidak mengherankan, selain Akagami no Seng, Pangeran Loki pun akan banyak mendapatkan sorotan di Ars Elbaf yang sudah berjalan saat ini. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, di chapter sebelumnya, Pangeran Loki ini masih mencoba untuk membujuk Luffy agar mau membebaskannya. Tentu saja, apabila kita perhatikan lagi, Luffy ini mudah sekali dikelabuhi jika dia diberikan sesuatu yang membuatnya senang ataupun yang sedang dia inginkan. Awalnya, seperti yang kita tahu bahwa Loki ini telah memberikan tawaran kepada Luffy. Jika Luffy berhasil membebaskannya, maka Pangeran Loki akan menghabisi bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy. Namun, hal tersebut justru ditolak oleh Luffy. Jelas alasan Luffy menolak hal tersebut karena Luffy sadar betul dia tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk mengalahkan musuhnya. Dan hal itulah yang menjadi sifat kesatria yang dimiliki oleh Luffy. Tetapi, jika nantinya Pangeran Loki menawarkan sebuah makanan yang disukai oleh Luffy dan informasi tentang kelompok bajak laut rambut merah, tanpa pikir panjang lebar, Luffy pasti mau menerima tawaran tersebut. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Luffy memang sangat menyukai makanan, terutama daging. Apalagi Luffy yang selalu penasaran tentang kelompok bajak laut rambut merah, yang dulunya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Luffy, dan berhasil memotivasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah tidak menutup kemungkinan Luffy benar-benar akan segera membebaskan Pangeran Loki. Di sisi lain, tentu saja dampak yang akan ditimbulkan dengan bebasnya Pangeran Loki akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi negeri Elbaf dan juga dunia One Piece. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Pangeran Loki ini memiliki tujuan untuk mengakhiri dunia. Apalagi Loki yang dikatakan memiliki kekuatan buah iblis legendaris seolah menjelaskan jika kekuatan Pangeran Loki benar-benar menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi dunia One Piece. Nah, maka dari itu, jika kedepannya Pangeran Loki ini bebas dan bertemu dengan kelompok bajak laut Kurohige,
Rasanya ini sangat menarik jika Kurohige lah yang akan berperan penting dalam membujuk Pangeran Loki untuk membantunya menjadi Raja Dunia. Sehingga meskipun tujuan Pangeran Loki adalah mengakhiri dunia, namun Pangeran Loki bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika Pangeran Loki bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige dan membantu Kurohige mewujudkan impiannya. Selain itu, satu hal yang perlu kita ingat, Pangeran Loki yang terlihat membenci kelompok bajak laut rambut merah seolah menjadi sebuah petunjuk jika Pangeran Loki akan membalaskan dendamnya atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah. Sehingga secara tidak langsung, bergabungnya Pangeran Loki dengan kelompok bajak laut Kurohige menandakan jika mereka berdua sama-sama membenci dan ingin menghabisi kelompok bajak laut rambut merah. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Bukan hal yang tidak mungkin, kedepannya Luffy juga akan membentuk aliansi dengan pihak-pihak yang pernah terlibat konflik dengan kelompok bajak laut Kurohige. Contohnya saja seperti Shanks yang memang memiliki dendam dengan Kurohige. Lalu ada juga organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon yang merupakan ayah dari Luffy. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan jika Luffy, Shanks, dan Monkey D. Dragon membentuk aliansi untuk mengalahkan Kurohige dan pihak pemerintah dunia? Rasanya akan sangat menarik. Memang, Kurohige ini bukanlah karakter yang bisa diremehkan begitu saja. Mimin pun merasa jika karakter yang satu ini cukup spesial di mata Oda Sensei. Bahkan, banyak dari para fan One Piece yang berpendapat jika nantinya Kurohige akan mendapatkan buah iblis terakhir, di mana buah iblis terakhir yang akan didapatkan oleh Kurohige nantinya akan sangat merepotkan bagi musuhnya. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, sekelas Luffy yang memiliki kekuatan buah iblis legendaris Hito Itonomi model Nika atau Dewa Matahari pun akan kesulitan untuk melawan Kurohige. Begitupun dengan kelompok bajak laut rambut merah. Yap, meskipun rata-rata dari kelompok bajak laut rambut merah adalah pengguna kekuatan haki yang kuat, terutama kapten mereka yaitu Shanks, bukan hal yang tidak mungkin, Shanks pun akan kesulitan untuk melawan kelompok bajak laut Kurohige yang semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis yang mampu membuat kontrol dan support yang sangat menguntungkan bagi Kurohige sebagai seorang carry di kelompok bajak lautnya. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, seorang Monkey D. Garp yang merupakan pengguna kekuatan haki tingkat tinggi saja berhasil tumbang oleh anak buah Kurohige. Bahkan sebelumnya pun kita diperlihatkan kerjasama yang cukup epik antara Kurohige dan anak buahnya untuk menaklukkan kelompok bajak laut hati yang dipimpin oleh Law. Padahal kita semua tahu bagaimana overpowernya kekuatan buah iblis OP Nomi yang dimiliki oleh Law. Namun tetap saja, Law dan kelompok bajak lautnya tidak mampu mengalahkan Kurohige yang hanya membawa 3 anak buahnya. Jadi sampai di sini, satu hal yang harus kita garis bawahi adalah kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh setiap anggota bajak laut Kurohige adalah buah iblis yang mampu mensupport dan memaksimalkan kekuatan bertarung Kurohige dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya. Jadi Mimin rasa jika nantinya Pangeran Loki benar-benar akan bekerja sama dengan kelompok bajak laut Kurohige, rasanya Luffy, Akagami no Shanks, dan Monkey D. Dragon harus segera bergerak untuk mengatasi masalah ini. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk, dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Jadi, jika Kurohige berhasil mendapatkan harta karun One Piece, maka sudah dapat dipastikan Kurohige akan menjadi Raja Dunia dan Pangeran Loki akan berbuat apapun yang dia mau kepada dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1132 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.